Shalom. Shalom, apa kabarnya? Mari kita mempersiapkan shalom hati kita mau datang kepada Tuhan. Allah kuasa. Selamat pagi, Pak Pendeta Yosua. Segala perkara Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, tak berkesudahan.
Saya persilakan kepada Bro Adam. Kita bersama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas rahat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih atas penjagaan Tuhan sepanjang malam Tuhan, sehingga kami kembali Tuhan bangun pada pagi hari ini Tuhan. Kau pimpin kami pada pagi hari ini Tuhan, biarkan sebelum kami melakukan aktivitas Tuhan, kiranya firman-Mu Tuhan, kiranya kebenaran-Mu Tuhan, itu tertanam kepada kami Tuhan. Pak Hotman Siregar Tuhan yang akan membagikan kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau urapi Tuhan, Engkau pakai Tuhan, mulutnya Tuhan, hidupnya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami persiapkan hati dari setiap kami Tuhan untuk mendapat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Shalom. Shalom. Apa kabar? Selamat pagi. Puji Tuhan. Shalom. Halo, Apa Bu kabar? Hotman. Shalom. Shalom Ibu Siska. Halo Pak. Shalom. Minum dulu Bang, minum dulu. Udah minum tadi. Oh, asik. Sekalian sahur tadi. Sekalian Udah sahur sahur. tadi. Alhamdulillah. Hari terakhir udah. Iya, ini- Alhamdulillah. Ini puasa terakhir nih. Iya, ini puasa terakhir. Yang puasa. Yang puasa. Yang puasa enggak. Silakan Bang. Oh, saya ya. Langsung, Gitu, langsung. hai. Iya, iya. Langsung aja ya. Oke. Shalom semua. Shalom, shalom. Ya. Shalom Gitu, Pak Han. Hotman. Ya, selamat pagi. Baik, pagi ini kemarin saya ngikutin apa namanya acara yang dipandu sama Pak Yosua. Saya tertarik untuk kembali dengan ayat yang sama yang disampaikan oleh Ibu Siska kemarin dari Mazmur 90 ayat yang ke-12, yaitu ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Betul ya, itu ya kemarin ya topiknya atau temanya atau ayat yang disampaikan oleh hambanya. Coba melihatnya dengan dengan cara yang berbeda tetapi dengan ayat yang sama. Yang berbahagia kita yang baca firman ya, taruh dalam hati dan dikerjakan dalam kehidupan setiap hari. Nah, firman Tuhan saya percaya ketika Musa mendapatkan dari Tuhan untuk menuliskan Mazmur 90 ini gitu. Ini Tuhan mewahyukan dia punya pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kenapa muncul perkataan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian? Kita tahu bahwa Musa itu adalah sosok pribadi yang mengalami proses pengajaran yang begitu luar biasa dari Tuhan. Sebelum dia itu dipakai Tuhan untuk melakukan satu perkara yang dahsyat, perkara yang luar biasa, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia mengalami proses pengajaran Tuhan yang luar biasa. Karena kita tahu dari kata ajar itu ya muncul, dari kata dasar ajar itu muncul begitu banyak pengertian-pengertian, salah satunya yaitu belajar, diajar gitu ya. Nah, kita tahu bahwa dari kata belajar itu pasti pikiran kita itu muncul dengan satu perkataan yaitu murid. Karena kita tahu bahwa hanya murid yang diajar gitu, diajar, dan kita sama-sama percaya bahwa kita adalah muridnya Kristus. Kita yang ada di tempat ini, kita semua yang ada di acara ini, kita adalah murid Kristus. Kita punya guru yang sama namanya Yesus. Nah, kita diajar untuk apa? Supaya kita memiliki karakter yang sama dengan guru kita. Nah, kita memiliki keteladanan yang sama dan buku pelajarannya juga sama gitu, yaitu firman Alkitab. Nah, diajar. Kenapa kita diajar? Karena kita memang kurang ajar, betul ya. Ya, karena kita memang harus diajar karena banyak hal
dalam kehidupan ini yang kita harus belajar, dan kita harus belajar kepada sumbernya. Ini yang seringkali sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah zaman yang sulit ini, kita harus memiliki pemahaman yang sama bahwa diajar itu memang nggak enak. Diajar itu memang sesuatu yang nggak mengenakkan secara daging gitu. Kenapa? Karena kita itu naluri kita sebagai manusia, kita nggak mau diatur, Bapak Ibu Saudara. Kita jadi guru untuk diri kita sendiri. Kita mau kita yang menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Tapi hari ini kita sama-sama belajar dari seorang Musa bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Kenapa Musa mengajak kita untuk mengajar, untuk diajar menghitung hari-hari? Nah, saya percaya betul kalau bicara tentang diajar itu bicara tentang disiplin. Amin ya. Ternyata untuk kita itu bisa menghitung hari-hari kita itu harus mendisiplinkan diri kita. Kenapa harus dihitung hari-hari? Karena itu penting. Kan sesuatu yang penting yang dihitung. Amin gak? Kalau sesuatu yang nggak penting dihitung gitu. Kenapa kita disuruh sama Musa untuk menghitung hari-hari? Karena hari-hari itu penting. Hari-hari kita itu berharga banget. Satu hari 24 jam itu berharga banget. Karena itu ada satu perkataan yang berkata begini, yang mungkin kita semua hafal perkataan itu. Kalau hari ini aku masih hidup, ya itu anugerah gitu. Dan kalau hari ini aku masih ada, ya ini hari terakhir dalam hidupku. Kalau besok aku masih hidup, itu anugerah gitu. Artinya hari-hari ini adalah hari-hari yang begitu berharga. Kita tahu bahwa kemarin saya masih ngobrol dengan sahabat. Besok dia udah nggak ada. Kita tahu pandemi ini luar biasa hari-hari. Kita masih bercanda sama teman. Ternyata 2-3 hari kemudian teman kita ini sudah nggak ada. Kenapa? Karena dia sudah berpulang, dia sudah kembali. Karena itu mari hari-hari ini kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Hari-hari kita itu mahal sekali gitu. Kalau boleh saya bersaksi sedikit gitu ya. Mungkin ini agak lama nih Pak Yosua, bisa 3 jam nih kalau saya yang bersaksi. Nggak apa-apa, Kenapa Pak saya Hotman. itu tertarik? Kenapa? Nggak apa-apa, Pak Hotman. Paling Kenapa? ntar 40 menit mati sendiri kok dia. Oh, mati sendiri. Kenapa saya itu Lanjut. tertarik untuk menyampaikan ayat yang sama yang disampaikan oleh Ibu Siska kemarin gitu. Karena saya punya pengalaman yang berharga tentang ayat ini gitu. Tentang ajarlah kami menghitung hari-hari. Ketika 6 tahun yang lalu Tuhan dokter memvonis saya sumsum tulang belakang saya tidak berfungsi. Dan kemudian dokter berkata bahwa umur saya itu nggak lebih dari 1 tahun gitu. Itu 2016 bulan November. Saya ingat banget tanggalnya, itu tanggal 17 November. Jadi tanggal 10 November saya dioperasi, sumsum tulang belakang saya cairannya diambil dan dicek, ternyata sumsum tulang belakang saya nggak bisa memproduksi sel darah merah. Dan dokter berkata nggak ada obatnya. Dan dokter berkata umur saya nggak lebih dari 1 tahun. Jadi kalau saya bisa bangun tadi pagi, bagi saya itu mujizat Bapak Ibu. Jadi hari-hari saya itu sangat berharga hari-hari ini. Kenapa? Karena dokter bilang umur saya nggak lebih dari 1 tahun. Tapi saya mengucap syukur alhamdulillah sama Tuhan. Ini tahun yang ke-6 saya bertahan. Dan saya tahu betul 6 tahun ini saya isi dengan sesuatu yang sangat berarti. Saya nggak mau waktu saya itu berlalu sia-sia. Saya nggak mau waktu-waktu saya itu hanya saya habiskan untuk mengasihani diri, untuk menyalahkan keadaan, untuk menyalahkan orang lain, apalagi untuk menyalahkan Tuhan. Enggak. Walaupun ketika 6 tahun yang lalu saya divonis umur saya nggak lebih dari 1 tahun, saya lagi melayani Tuhan. Saya lagi melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk saya kerjakan. Tapi ketika Tuhan izinkan saya mengalami proses yang begitu luar biasa, lewat sakit penyakit, itu enggak saya jadikan alasan untuk saya marah sama Tuhan. Karena saya tahu di balik segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya, pasti ada sesuatu yang indah, ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang keren yang mau Tuhan kerjakan. Karena itu hari-hari ini saya isi dengan saya jadi berkat untuk banyak orang.
Tiap pagi saya kalau dalam kondisi saya lagi sehat, saya kirim firman kepada banyak orang. Jadi berkat untuk ribuan orang. Untuk apa? Karena saya mau hidup saya itu tetap berharga. Kenapa? Karena saya ngerti betul, waktu itu hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk menjadi berkat untuk banyak orang. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Karena itu hari-hari saya hari-hari yang bergairah loh. Saya nggak peduli dengan apa kata dokter. Tiap bulan loh Bapak Ibu Saudara saya harus masuk rumah sakit. Tiap bulan saya harus transfusi darah. Tapi itu nggak menghalangi saya untuk melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan. Dan kalau saya boleh bersaksi sedikit, seringkali ketika saya sedang dalam kondisi ngedrop, saya itu kalau lagi ngedrop Bapak Ibu Saudara, HB saya bisa 4. Tensi darah saya cuma 70-50. Dan ketika saya ada di rumah sakit, seringkali orang nggak tahu saya lagi di rumah sakit. Orang konseling jam 12 malam, Bapak Ibu Saudara. Selang lagi ada di mana-mana. Saya lagi transfusi darah. Dan ketika orang itu konseling, saya itu sebetulnya punya banyak alasan untuk berkata, maaf ya Bu, maaf ya Pak. Saya nggak bisa melayani Bapak hari ini. Kenapa? Karena saya ini lagi transfusi darah. Saya lagi opnam. Saya punya alasan untuk katakan demikian. Tetapi saya mau kasih tahu sampai hari ini saya nggak pernah jadikan itu alasan. Karena saya tahu, saya ngerti betul bahwa orang itu telepon saya bukan karena kemauannya, tetapi karena Tuhan yang suruh dia untuk telepon saya. Saya ini cuma kacungnya Tuhan. Saya ini cuma kesetnya Tuhan. Jadi ketika orang itu telepon saya tahu betul saya tidak punya alasan untuk berkata tidak. Bayangkan selang di mana-mana Bapak Ibu Saudara, saya tetap harus melayani orang. Dan setelah dia cerita 2 jam, 3 jam tentang masalahnya, kemudian setelah itu dia bilang, Pak Pendeta, boleh nggak doakan saya? Kemudian saya doakan ibu itu. Selesai saya doakan Bapak Ibu, baru ibu itu nanya sama saya, Pak Pendeta lagi di mana? Pak Pendeta lagi di mana? Saya bilang saya lagi di opnam Bu, saya lagi di rumah sakit, saya lagi di transfusi. Aduh maaf Pak, kok Bapak nggak bilang? Gimana saya mau bilang? Ibu nggak tanya saya bilang. Gitu. Tapi nggak apa-apa Bu. Besok Ibu mau telepon saya lagi, saya akan layani. Kenapa? Karena saya tahu betul waktu-waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk saya jadi berkat untuk banyak orang. Dan saya itu hidupnya bergairah. Saya nggak pernah mengasihani diri saya. Saya nggak pernah bilang, aduh Tuhan, hidup saya ini kalau kok kayak begini, kok saya lemah, kok saya sakit, saya harus masuk rumah sakit. Enggak. Itu tidak pernah saya jadikan alasan untuk saya tidak lakukan apa-apa. Sampai hari ini saya tetap jadi gembala. Sampai hari ini saya tetap melayani banyak jiwa. Sampai hari ini saya tetap melayani konseling banyak orang. Keluarga-keluarga muda yang bermasalah tetap saya konseling sampai hari ini. Kenapa? Karena saya belajar untuk menghitung hari-hari yang ada. Karena saya percaya betul ketika Tuhan panggil saya sekali waktu nanti. Tuhan berkata sama saya, sabas anakku, sabas anakku. Masuklah ke tempat berhentian. Kenapa? Karena saya sudah menyelesaikan pertandingan saya dengan baik. Terima kasih, itu dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saya serahkan kepada Pak Yosua. Pak Adam, hostnya pagi ini. Silakan. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Hotman atas Oh iya, Pak Adam, sama-sama Pak Adam. Luar biasa sekali. Kita memang harus kayak ada lagu kan, menghitung hari, detik, di mana hari-hari kita, setiap detik di dalam hidup kita itu sangat berharga sekali. Amin, amin. Menjadi berkat, menjadi contoh untuk orang atas kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini ada yang mau sharing lagi? Ibu Siska? Saya terima kasih, selamat pagi. Saya berterima kasih ya. Pak Hotman ini termasuk salah satu yang setia sekali mengirimkan firman Tuhan kepada saya. Dan seperti saya katakan kemarin bahwa saya pun dapat firman itu dari Pak Hotman. Mazmur 90 ayat 12 yang saya bacakan kemarin itu adalah Pak Hotman. Karena memang jujur
saya pun sama Pak Ya. kita memang harus belajar menghitung hari-hari kita. Kemarin Ya. saya juga dari Pak Wit ya, kita ini kayak mengejar target. Yes. Kita itu harus punya target. Manusia hidup itu harus punya target. Kalau saya memang masing-masing punya beda sendiri. Pak Wid bilang target, kalau saya bilang sama Pak Hotman sama kita menghitung hari. Kalau saya merasa kalau besok saya itu belum tentu saya hidup. Saya selalu berpikir seperti itu. Jadi saya selalu semangat karena saya berpikir saya nggak tahu saya besok ini hidup lagi atau enggak. Jadi yang penting sebelum saya mati, saya harus lakukan sesuatu. Makanya setiap hari pun baik kerjaan ataupun apa saya selalu mencatatnya karena memang itulah ya, kalau apalagi kita jadi anak Tuhan, jangan menjadi anak Tuhan yang hanya pasif. Kemarin firman yang disambung dari Pak Wid itu juga saya pikir benar juga ya, target. Saya nggak mikir. Yang kedua, iya sebagai anak Tuhan kita harus benar-benar sudah nggak ada lagi yang harus kita pikirkan. Jadilah anak Tuhan yang berguna, bermanfaat. Ya, terima kasih buat firman-Nya hari ini Pak Hotman. Harus setia terus ya Pak, kirim firman ke saya. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Ibu Siska. Nah, ini menghitung hari juga bukan dipatokkan kepada umur atau kepada angkatan. Saya pun atau di bawah saya pun yang masih ABG itu juga harus tetap menghitung hari. Karena di mana hari-hari ini ya banyak sekali kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi bukan terpatok kepada umur. Kita harus menghitung hari, tetapi kita harus sadar gitu bahwa hidup kita ini kita tidak pernah tahu apa yang terjadi besok atau saat ini. Ada lagi yang mau sharing? Ibu Farida, Ibu Erni, Ibu Lisa, Pak Oto, dipersilakan. Halo. Ya, halo. Bu Erni. Shalom. Shalom. Halo. Iya. Saya mau menambahkan gitu. Setiap kita waktunya adalah terbatas gitu. Karena itu kita harus bergegas melakukan apa yang harus kita lakukan, tugas kita yang sudah diberikan Tuhan Yesus. Karena waktu-waktu kita sempit, waktu-waktu kita terbatas. Jadi kita harus bijaksana mengisi hari-hari seperti yang kemarin Bu Siska bilang, mengisi setiap momen untuk menyenangkan Tuhan, untuk melakukan kebaikan buat orang-orang di sekeliling kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Erni. Namanya ada lagi Bu Farida, Ibu Lisa nih, Shalom. 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 Shalom Pak Hotman. Shalom. Puji Tuhan, saya juga sama Pak Hotman setiap hari dikirimin share-share, itu menjadi kekuatan bagi hidup saya. Ya, sebagian tahu lah ya, saya sedang mengurus orang sakit, dan itu juga waktu yang sangat sempit lah. Pokoknya kalau orang sakit itu mungkin istilahnya waktunya kayak kejar-kejaran gitu loh. Bukan cuma orang sakit aja. Iya, bukan orang sakit aja. Saya tuh lagi melayani orang sakit. Walaupun kita nggak tahu nih siapa dulu yang dipanggil gitu. Walaupun kita sehat, gitu kan belum tentu kita duluan yang orang yang sakit dulu dipanggil gitu kan. Iya, gitu. betul. Seperti kejadian ya kesaksian kemarin yang waktu ya 2 bulan yang lalu lah. Di tetangga saya di sebelah rumah gitu. Masih muda banget, 23 tahun. Udah dipanggil Tuhan. Kita juga kayaknya tuh sayang banget ya usianya gitu. Padahal dia tuh sedang lagi gimana ya tentang kehidupan tuh lagi sedang semangatnya, sedang semangatnya bantu orang tua, sedang semangatnya untuk sekolah, kuliah gitu. Tapi tiba-tiba sakit cuma 2 hari dipanggil Tuhan gitu kan. Kita nggak nyangka banget gitu kan. Enggak. Nah itulah saya bilang enggak tua, enggak yang sakit, enggak yang sehat. Kalau memang Tuhan berkehendak
mau dipanggil dulu ya itu sudah kehendak Tuhan gitu. Jadi benar kata Pak Adam tadi, Bu Siska, Pak Hotman juga jangan menganggap kita masih muda atau gimana. Oh dia duluan yang tuanya dipanggil, belum tentu. Jadi siapapun itu tetap harus mengejar target yang dari Tuhan. Tetap semangat, tetap bersyukur, tetap mengikuti apa kehendak Tuhan. Itu aja. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Luar biasa sekali. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Ibu Farida? Pak Oto? Dipersilakan. Pak Oto, puji Tuhan Pak Oto. Apa kabarnya? Baik, puji Tuhan Pak Yesua, Pak Adam, semuanya. Bagaimana kondisi Ibu Jenny? Sudah puji Tuhan membaik ya? Ya, tinggal pemulihan aja lah. Pemulihan, justru pemulihan ini malah yang lebih agak berat juga gitu. Sama lah apa yang difirmankan, apa yang disampaikan firman Pak Otman tadi. Menghitung hari-hari juga. kapan pulihnya gitu loh. Supaya ya lebih karena kondisi pemulihannya rupanya karena operasinya di otak harus sabar lah ya, banyak sabar kadang satu saat ya kondisi saya lagi drop, lagi down ya, emosi yang timbul juga, tapi ya itulah kekuatan Tuhan aja lah yang bisa memberikan kesabaran buat saya. Amin. Ini kekuatan Tuhan aja gitu. Iya, karena orang sakit itu sensitif banget, Pak. Iya, betul Pak, betul. Saya berani bilang begitu karena saya 6 tahun ini berjuang untuk sakit. Dan musuh paling utama orang sakit sebetulnya bukan sakitnya, kalau boleh saya nambahin. Tetapi kesepian. Seringkali kami orang sakit yang bertahun-tahun ini sebetulnya musuh kami bukan hanya sakit kami, tetapi kesepian dan keputusasaan gitu. Seringkali kan ada hal-hal tertentu yang hanya orang sakit itu yang ngerti gitu apa yang sedang dia hadapi gitu. Kan kalau orang lain kan cuman jadi supporter gitu. Jadi sebetulnya bagaimana supaya orang seperti yang sakit, ini saya lagi bicara tentang sakit gitu ya, atau yang punya persoalan lah, yang punya masalah gitu, supaya itu loh firman Tuhan yang berkata hati yang gembira itu obat yang manjur gitu. Jadi itu yang saya lakukan tiap hari. Saya selalu bersukacita gitu. Saya selalu bersukacita. Apapun keadaan saya selalu berkata Tuhan Yesus itu baik gitu. Itu yang membuat adrenalin roh itu tetap terjaga dengan baik gitu. Penting itu adrenalin roh kita itu penting, harus dijaga gitu. Jadi saya itu tiap hari itu tetap bersukacita gitu Pak Oto, apapun keadaan saya hari-hari ini. Ya kalau boleh nambahin seperti itu, mungkin ibu dalam keadaan sakit, yang penting dibangkitkan itu semangatnya gitu. Saya bisa bertahan sampai hari ini karena saya punya semangat hidup. Iya, makasih Pak Otman juga. Emang juga saya juga terinspirasi juga sama Pak Otman karena kan setahun yang lalu kan saya juga sempat kena serangan stroke juga. Makanya kalau saya melihat Pak Otman kesaksiannya begitu luar biasa, yang transfusi darah, saya punya semangat yang tinggi, punya sukacita yang tinggi, punya adrenalin juga yang luar biasa. Jadi itulah menjadi inspirasi buat saya juga bahwa segala sesuatunya terizinkan di dalam kehidupan kita pasti ada sesuatu yang baik di balik semuanya itu gitu. Amin, amin, betul Pak. Iya. Jadi makanya itu jadi nggak kemana-mana, nggak cuma atau nggak kebetulan saya juga bisa mendengar kesaksian dari Pak Otman. Jadi ya puji Tuhan semuanya menjadi berkat buat saya juga, gitu Pak Otman. Amin. Sama-sama Pak Oto. Bang Adam misalkan. Amin. Terima kasih Pak Oto. Ada lagi Bu Farida, Pak Adi? Ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ya silakan Pak. Saya tambahkan tambahin dikit boleh nggak? Oh, ya boleh dikit. Bisa.
saya juga Pak Yusan sakit itu apa sih? Pokoknya gitulah memberikan semangat Terinspirasi. dari Pak Hotman, ya, dari Pak Hotman juga. Karena pada saat waktu awal-awal pertama Pak Hotman sakit itu, saya puji Tuhan sempat menjenguk gitu loh, sempat menjenguk dengan Bu Erni, dan puji Tuhan saya juga pernah mendonorkan darah saya gitu loh. Itu saya sudah pikir, waduh Pak Hotman lewat juga nih gitu loh, maaf ya Pak Hotman ya. Karena keadaannya memang pada saat itu, aduh kayaknya ngilu banget gitu loh. Nah itu yang memberikan semangat saya mengurus Pak Yusan, walaupun maaf ada beberapa orang lah yang udah bilang ya tinggal nunggu menghitung hari lah istilah kasarnya. Tapi saya membaca share firman dari Pak Hotman itu yang memberikan semangat saya untuk mengurus Pak Yusan, walaupun ya kadang-kadang suka gergetan juga sih gitu loh, bohong nggak ini gergetan gitu kadang-kadang, kenapa sih begini, kenapa sih begitu gitu kan. Tapi tetap saya memberikan semangat sama Pak Yusan, ayo semangat gitu. Kadang-kadang ya udah lihat Pak Hotman tuh, lihat udah divonis seperti itu pun, ya, puji Tuhan sampai sekarang tuh sehat-sehat aja, seger-seger aja gitu loh. Amin. Tuh, puji Tuhan, itu aja sih. Tetap sehat ya Pak Hotman, tetap semangat. Terima kasih Bu Lisa. Silakan Pak Adi. Ya, saya tambahkan kembali kepada firman tadi bahwa kita harus hidup bijaksana. Kita Amen. sekarang bukan orang-orang zamannya Musa, Yeah. tetapi kita zamannya Kristus Yesus. Yes, amin. Sehingga Tuhan Yesus berbicara, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kesempatan yang dibilang Pak Musa tadi itu, di agamanya Musa itu menyatakan bahwa kesempatan itu cuma 70-80. Nah, kalau kita ngerti 70-80, kalau sudah tahu gitu ya, dari sejak muda kita harus bijaksana dalam apa saja. Dalam pola makan kita harus bijaksana. Karena kalau kita bijaksana di dalam pola makan, kita pun akan dibawa oleh Tuhan ke sana. Bukan dengan Tuhannya perut kita. Kadang-kadang kita kalau sudah sukses, umur 30, umur 40, umur 50, wah, kita kemudian sekehendaknya cara makannya. Sedangkan makannya Tuhan sudah ngomong kalau di dalam perjanjian lama ini. Kita harus taruh pisau di dalam leher kita. Maksudnya apa? Maksudnya hati-hati dengan cara makan yang baik. Karena apa? Sekarang perjanjian baru, kesempatan ini kita harus mempersembahkan tubuh yang hidup. Amen. Bukan tubuh yang sudah cengep-cengep. Kita baru mau persembahkan Tuhan. Enggak. Tubuh yang hidup ini kita persembahkan kepada Tuhan untuk melakukan segala perkara di mana kita menuju kepada Roma 8 ayat 29. Yaitu harus menuju kepada seperti Yesus. Itu perjuangan sangat berat, luar biasa. Dan banyak orang-orang Kristen belum ngeh bahwa kita semuanya itu berhutang untuk hidup seperti Yesus. Bukan berhutang pada daging, tapi berhutang untuk seperti Yesus. Nah, ini yang harus kita pakai. Supaya apa? Supaya kita bersama-sama Yesus, kita menuju kepada kekekalan. Amen. Karena kan mau tidak mau, sepanjang Yesus hadir ini cuma mau mengakhiri sejarah dunia. Dunia yang umurnya miliaran tahun atau jutaan tahun yang lalu itu harus berhenti dengan kedatangan Yesus. Mari kita sama-sama berjuang untuk menuju ke sana. Supaya Amen. kita masuk. Yesus yang sulung, kita yang kemudian menjadi saudara. Artinya Yesus juga lahir dari rahim yang sama, kita juga dari rahim yang sama, Yesus juga diberi Roh Kudus oleh Tuhan, kita pun juga diberi Roh Kudus, kita sama, tapi hidupnya harus persis, ikuti, itu tidak mudah. Sehingga pada saat akhir hidup kita tahu bahwa yang menjemput kita Tuhan Yesus sendiri, bukan ketakutan, bukan kekhawatiran kita mau mati, tidak. Tapi harus yakin benar bahwa hidup kita bisa sampai dalam kerajaan surga. Itu saja tambah. Terima kasih.
Terima kasih Amen. Pak Adi. Saya kembalikan kepada Pak Yosua. Silakan. Ya, oke Pak Hotman, terima kasih banyak. Mungkin sebelum kita akhiri, Bang Hotman bisa kasih closing statement, kalimat maksudnya satu kata-kata spirit buat kita semua dan buat dunia yang mendengarkan. Silakan Pak, closing statement Pak. Ya, ya kalau kita mengerti bahwa hidup ini adalah kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan itu. Karena hidup ini adalah perjuangan, hidup ini adalah pertandingan. Bertandinglah sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita dan jadilah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena untuk itulah kita dipanggil. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Bang Adam sendiri belum kasih closing statement nih. Pak Wid tadi sudah. Bang Adam apa Bang? Tadi. Apa? Silakan saya kembalikan ke Pak ya. Waktunya sudah tinggal. Oke. Ya, cuman perlu diketahui Pak Oto itu Bu Jenny adiknya Pak Oto ya, bukan istrinya. Oh, adiknya. Oh, sorry, ya. maaf. Jadi lagi bermasalah di bagian kepala ya Pak Oto ya, bagian. Iya. Iya betul. Nah, Pak Wid sendiri juga terus berjuang dengan gulanya, dengan apa, tapi semuanya sih udah normal ya Pak Wid ya, sudah baik ya. Tapi ya kita semua sama-sama menghitung hari. Hubungannya adalah dengan kekekalan juga. Jadi ternyata kalau saya perhatikan banyak orang yang belum menyadari bahwa kekekalan itu adalah suatu perjuangan. Karena kita selama ini sudah dikotbahin bahwa untuk terima hidup kekal hanya tinggal percaya saja sama Tuhan Yesus sudah selesai gitu. Tapi ternyata ketika kita gali demi gali untuk mengisi hidup ini saja satu perjuangan, apalagi untuk mengalami satu kekekalan ya. Ya semua kita sedang berjuang. Saya rasa apa yang kita lakukan setiap pagi dengan Morning Spirit ini adalah hal yang luar biasa. Kita mau saling mendukung, saling membangun, dan saya berharap disiarkan melalui YouTube channel ini jadi berkat buat banyak orang. Mari kita akhiri, kita sama-sama angkat hati kita. Terima kasih Pak Hotman, terima kasih semuanya. Bapak di surga, terima kasih pagi hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan bagian kecil daripada firman-Mu lewat hamba-Mu Pak Hotman dan juga semua kami yang hadir pada pagi hari ini. Dan biarlah apa yang kami renungkan bahwa hari-hari ini adalah perjalanan dan perjuangan untuk kepada kehidupan yang kekal. Karena itu kami harus mengisi hari-hari yang dengan hal yang begitu berharga. Ampuni kalau selama ini kami belum dengan sungguh-sungguh kami belum mengisinya dengan sangat baik. Tapi kami terus belajar Tuhan. Kami mau hidup kami makin hari makin berkenan, mengenakan pikiran dan perasaan Kristus sehingga kodrat ilahi itu menjadi bagian hidup kami Tuhan. Sehingga pada saatnya nanti ketika Tuhan mengizinkan kami boleh masuk dalam kekekalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih buat semua yang hadir pagi hari ini dan berkati secara khusus adiknya Pak Oto, Bu Jenny. Tuhan Engkau sendiri yang berperkara dalam kehidupannya. Kami percaya tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang mengasihi Engkau Tuhan. Demikian juga untuk Pak Wid, demikian untuk Pak Adam dan Pak Hotman juga terus dalam perjuangannya. Kami percaya Pak Hotman akan menjadi berkat yang luar biasa. Juga untuk Pak Oto sendiri, Bu Lisa yang sedang berjuang juga dalam kehidupannya dengan Pak Yusan, kami percaya bukan satu kebetulan. Tuhan akan terus membangkitkan semangat dalam diri kami. Juga buat Bu Farida, Bu Siska, Bu Erni, semuanya kami bangkit bersama-sama mengisi hari-hari yang berharga. Terima kasih Bapak, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Pak Hotman, terima kasih Pak Wid, Pak Adam, Bu Lisa, Pak Oto, Bu Siska, Bu Farida. Wah, Bu Erni udah langsung ini lagi. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati. Ayo, semuanya keren amat. Iya, keren lah. Dah. Dah.